Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang part dari biopsikologi tentang pengembangan sistem syaraf pada manusia. Nah, sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita maupun untuk orang-orang yang di sekeliling kita. Baik, kita mulai ya pembahasan tentang perkembangan sistem syaraf. Fase perkembangan sistem syaraf atau sistem neural diawali dari fase zigot. Fase zigot ini adalah proses di mana penggabungan ovum dan sperma. Yang mana pada proses zigot ini terjadi pembelahan sel atau membelah sampai organisme menjadi bentuk yang sempurna. Fase-fasenya ada 3. Yang pertama, fase yang pertama dari perkembangan neural ini adalah proses terdiferensiasi. Kemudian, fase yang kedua adalah penyelarasan dengan sel yang lain. Kemudian, fase yang ketiga adalah proses dari menjalin hubungan fungsional yang tepat guna dengan sel-sel yang lain. Atau menjalin hubungan fungsional yang tepat guna dengan sel-sel yang lain. Jadi, setiap satu sel bergabung atau membentuk sebuah bentuk tertentu dengan sel-sel lain yang memiliki fungsi-fungsi yang sama. Misalnya, untuk membentuk mata, maka sel-sel yang memiliki fungsi yang sama membentuk mata, dia akan bergabung menjadi satu kesatuan. Ketiga fase perkembangan tersebut terpenuhi oleh 5 tahapan berikut. Tahapan yang pertama adalah induksi pelat neural. Kemudian tahapan yang kedua adalah proliferasi neural. Tahapan ketiga adalah tahapan migrasi dan agregasi. Tahapan keempat, pertumbuhan akson dan pembentukan sinapsis. Dan tahapan yang kelima adalah kematian neuron dan penyusunan ulang sinapsis. Pembahasan dari kelima tahapan tersebut kita akan bahas satu persatu ya, cermati lebih mendalam. Fase pertama, induksi pelat neural. Proses dari induksi pelat neural ini terjadi pada 3 minggu pasca konsepsi, jadi 3 minggu setelah masa pembuahan. Proses ini adalah proses di mana jaringan dipersiapkan berkembang menjadi sistem syaraf. Perkembangan dari pelat neural ini diinduksi oleh sinyal kimiawi dari lapisan mesoderm. Lapisan mesoderm adalah lapisan dari kulit syaraf. Sifat awalnya dari pelat neural ini adalah totipotent. Artinya, semua sel dapat berkembang menjadi tipe sel apapun di tubuh bila ditransplantasikan pada tempat yang tepat. Jadi, awal mula sel pada diri makhluk hidup, terutama pada manusia ini, awal mulanya saat terjadi pasca konsepsi itu sifatnya adalah totipotent. Jadi memiliki fungsi yang sama. Saat embrio berkembang, maka sel menjadi matang, namun tidak berkembang menjadi jenis sel yang lain. Nah, fase ini atau disebut sebagai multipotent. Sel pelat neural disebut juga sebagai sel batang embrionik. Jadi awal pembentukan embrio. Awal mula pembentukan embrio. Jadi pasca konsepsi, jika kalian lihat gambarnya begitu ya, bentuknya, maka akan membentuk seperti calon janin. Stem cell atau batang sel pada awalnya perkembangannya memiliki 2 kriteria. Yang pertama, memiliki kapasitas yang tidak terbatas untuk memperbaharui diri. Jadi, dia memiliki sifat yang bisa memperbaharui diri dengan tanpa batas. Kemudian yang kedua, memiliki kemampuan berkembang menjadi berbagai tipe yang matang.
Jadi dia juga bisa berkembang menjadi tipe-tipe sel matang yang membentuk anggota tubuh yang lain. Kemudian tahapan kedua yaitu proliferasi neural. Pada tahap proliferasi neural ini, sel mengalami peningkatan jumlah yang berlipat ganda. Namun, proses peningkatan jumlah yang berlipat ganda ini tidak terjadi secara simultan, artinya tidak terjadi secara bersamaan. Pola proliferasi ini dikontrol oleh sinyal kimiawi yang berasal dari dua daerah pengorganisasian dalam tuba neural. Fase yang ketiga, fase migrasi dan agregasi. Fase migrasi atau fase pindah ini, sel mengalami proses pemindahan satu lokasi ke lokasi yang lain, di mana lokasi ini adalah lokasi yang tepat buat dirinya. Saat sel bermigrasi, sel-sel masih belum matang atau belum memiliki akson dan dendrit. Dia masih berupa batang sel saja. Nah, pada saat fase agregasi, proses sel mengalami penyelarasan diri dengan neuron yang sedang berkembang lainnya yang telah bermigrasi. Jadi setelah proses migrasi, maka fase selanjutnya adalah agregasi, yaitu sel-sel berkumpul dengan sel-sel yang lain yang mana mereka sama-sama belum berkembang dan sama-sama belum matang sehingga membentuk satu fungsi organ tertentu. Pertumbuhan akson dan pertumbuhan sinaps. Proses ini terjadi tumbuhnya setelah proses migrasi dan agregasi selesai. Sehingga setelah proses agregasi selesai, sinaps tumbuh setelah proses migrasi dan agregasi selesai. Sel mengalami pertumbuhan akson dan melakukan sinaps ini terjadi setelah proses agregasi selesai. Kemudian muncullah growth cone di setiap ujung akson dan dendrit yang tumbuh. Jadi setelah tumbuh akson dan dendritnya, di ujung akson dan di ujung dendritnya itu muncul cone. Pembentukan sinaps. Sel-sel ganglion yang dipertahankan membentuk sinaps memiliki 7 kali lebih lama bila ada astrosit. Astrosit ini adalah sejenis makanan dari sel. Neuron yang sedang berkembang membutuhkan tingkat kolesterol yang tinggi selama pembentukan sinaps, karena kolesterol ekstra ini dipasok oleh astrosit. Selanjutnya, kematian neuron dan penataan ulang sinapsis. Neuron yang mati akibat tidak mendapatkan pasokan neurotrofin. Kenapa mereka mati? Karena sifatnya jumlah sel tadi yang sangat banyak sekali sehingga mereka bersaing untuk mendapatkan makanan. Bagi sel-sel yang tidak mendapatkan pasokan neurotrofin ini, maka sel-sel mengalami kematian. Kenyataannya, lebih banyak neuron yang dihasilkan daripada yang dibutuhkan. Nah, proses kematian sel yang pasif ini disebut nekrosis dan kematian sel yang aktif disebut apoptosis. Sel nekrosis hancur dan menumpahkan isinya ke dalam cairan ekstraseluler sehingga berakibat inflamasi. Sebaliknya, kematian yang apoptotik atau kematian yang terprogram, DNA dan struktur internal lainnya terpecah dan terbungkus dalam membran. Membran ini berisi molekul mikroglia atau pemakan bangkai dan molekul lainnya yang mencegah inflamasi. Proses apoptosis ini membuang neuron ekses dengan cara yang aman, rapi, dan tertib. Maka akan menjadi lebih aman bagi perkembangan sel apabila
kematian sel-sel tersebut dilakukan secara terprogram melalui proses apoptosis. Nah, setelah terjadi banyak kematian sel, maka proses selanjutnya adalah penataan ulang sinapsis. Ketika banyak sel yang mati, maka terdapat ruang kosong yang ditinggalkan di membran postsinaptik ini diisi oleh terminal akson yang bertunas dari neuron yang bertahan hidup. Proses penataan ulang sinapsis ini meningkatkan selektivitas transmisi, artinya difokuskan pada output masing-masing neuron di sel postsinaptik yang jumlahnya kecil. Nah, demikian ya 5 tahapan dari perkembangan sel syaraf pada manusia. Setelah itu, silahkan dilanjutkan berdiskusi dalam kelompok Anda, yang mana diskusi-diskusi tersebut mendiskusikan yang pertama, bagaimana perkembangan cerebral postnatal pada bayi manusia. Jadi, bagaimana perkembangan otak pada bayi setelah bayi itu dilahirkan. Kemudian, bahasan diskusi yang kedua adalah membahas tentang neuroplastisitas pada orang dewasa. Neuroplastisitas ini adalah proses penyembuhan pada otak. Kemudian bahasan yang ketiga adalah gangguan dari perkembangan neural autisme. Jadi, pada kasus-kasus anak-anak yang mengalami autisme, apa yang sebenarnya terjadi atau gangguan perkembangan sistem syarafnya seperti apa pada anak-anak yang mengalami kasus autisme. Kemudian yang keempat, gangguan perkembangan sistem syaraf pada sindroma Williams. Nah, dari keempat bahasan-bahasan ini, silahkan bisa didiskusikan di dalam kelompok. Kemudian dituliskan hasil bahasan diskusinya dan dikumpulkan 2 hari setelah masa-masa penugasan. Demikian materi pembahasan perkembangan sistem syaraf pada manusia pada segmen kali ini. Untuk lebih lanjutnya, nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut bahasan-bahasan tersebut ke dalam Kulwab ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.